Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya, Pendeta Ong Hendako Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara. Terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada berbagai macam cara untuk mengekspresikan rasa kagum, hormat, dan cinta kita kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2 menasihatkan agar kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Artinya, tidak hanya berpaling dari cara dunia, tetapi dalam setiap aspek termasuk yang ada di dalam diri kita, roh kita taat terhadap Tuhan. Cara kita berpikir, berkata, dan bertindak haruslah selaras dengan kehendak Tuhan. Banyak contoh kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan di dalam Alkitab. Salah satunya adalah contoh dari Rasul Paulus sendiri. Paulus yang tadinya sangat membenci Yesus Kristus, kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang membawa perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Paulus bahkan berani mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Pada saat Paulus menuliskan surat untuk gereja di Roma di dalam Roma 12, sesungguhnya ia sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi dan mengajarkan kepada mereka bahwa persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan bukan lagi korban bakaran menurut hukum Taurat, tetapi persembahan berupa hidup mereka. Paulus pun tidak hanya berkhotbah, tetapi juga mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Dia memberikan hari demi hari yang ada pada dirinya untuk hidup layak di mata Tuhan, dan mengajarkannya kepada banyak orang, seperti yang dia katakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai wujud nyata dari persembahan yang hidup, maka kita perlu melatih diri dalam menjaga kekudusan. Kita diberikan pilihan bebas, bagaimana kita mau melewati setiap musim hidup ini. Apakah kita bekerja untuk Tuhan dengan senang dan sukacita? Atau dalam hati kita menggerutu dan berkeluh kesah? Apakah kita mengambil jalan pintas supaya cepat sukses meskipun kita tahu itu salah? Atau apakah kita mengambil jalan yang benar, jujur, dan bersih meskipun harus bekerja keras dan berliku-liku? Pilihan ada di tangan kita. Kita telah mati bagi dosa. Jangan lagi menuruti keinginannya, tetapi hiduplah bagi rencana Allah. Mari belajar melatih otot rohani kita. Tentu ada pengorbanan sewaktu mempersembahkan hidup kita. Akan tetapi ingatlah bahwa roh Allah sudah berdiam di dalam kita. Mari kita renungkan sejenak, apa yang seringkali menghalangi saudara untuk melakukan firman Tuhan di keseharian saudara. Ketika saudara mengalami hal tersebut, andalkan kekuatannya. Berserah penuh, minta pertolongan Roh Kudus, lakukan bagian kita, dan senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengerjakan apa yang baik di hidup kami. Kami mohon agar Engkau memberikan kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami bisa hidup dalam kerendahan hati, memuji Engkau, dan bersyukur setiap waktu, karena kami mau mengakui kebesaran-Mu dalam setiap keadaan kami. Biarlah semakin hari Engkau semakin besar, dan kami semakin kecil. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami diberkati. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis, bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini kiranya senantiasa jadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara. Sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.